sesuatu yang sangat mahal. Jangan sampai kita hidup ini merasa tidak beruntung. Kalau tidak beruntung berarti apa? Rugi. Ada orang yang hidup ini merasa rugi atau tidak beruntung. Urip pisan-pisan kok dadi wong miskin, merasa tidak beruntung. Hidup sekali hidup kok gak pernah merasakan apa ya, pernah merasakan piknik ke luar negeri, gak pernah merasakan enaknya makanan tertentu ya. Kadang-kadang merasa tidak beruntung hidupnya ya. Merasa hidup tidak beruntung. Ini kalau orang Islam masih seperti itu ya, orang beriman kok masih ada rasa-rasa hidup saya tidak beruntung ya. Apalagi saya mengatakan saya mengalami selama seumur hidup saya mengalami nasib sial gitu. Kok ada orang beriman kok seperti itu ya, berarti dia nggak ngerti ya, nggak ngerti hakikat iman, nggak ngerti harga iman, nggak ngerti nilai iman ya. Padahal nilai iman itu lebih mahal dari sepenuh bumi ini menjadi emas. Maka kita harus menjadi orang yang merasa beruntung. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada ahli baitnya, dan kepada para penerus perjuangannya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, orang itu tertarik terbuka hatinya untuk mau menjadi orang muslim atau mau masuk Islam, itu penyebabnya macam-macam. Sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman itu sama ya. Penyebab orang itu masuk Islam itu mendapat hidayah itu macam-macam. Ada orang yang mendapat hidayah karena mengerti, mendengar Al-Quran dibacakan, mengetahui kedalaman artinya, mengetahui keindahan bahasanya ya. Akhirnya dia masuk Islam. Ada yang seperti itu ya. Ada orang yang masuk Islam ini karena ya posisinya sudah kalah ya, kalah, dikuasai oleh orang Islam, akhirnya dia masuk Islam. Seperti orang-orang yang masuk Islam ketika peristiwa pembukaan atau penaklukan kota Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang kepadamu kemenangan dan pertolongan Allah ya, maka kamu lihat orang-orang manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi setelah melihat umat Islam menang, berkuasa, baru mau masuk Islam. Sebetulnya sebelumnya mereka menunggu-nunggu, iki kapan Islam menang, Islam ini menang gitu ya. Kalau memang Islam benar pasti menang gitu. Maka ketika Islam akhirnya menang, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ada orang yang masuk Islam karena mengetahui di dalam Al-Quran ini ternyata terkandung
pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang sangat menjadi rahasia-rahasia alam ini ternyata oleh Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran, sehingga ketika dia pelajari, ternyata Al-Quran memang cocok dengan ilmu pengetahuan, ya. Akhirnya dia masuk Islam, ya. Tapi ada juga orang yang masuk Islam itu bukan karena itu semuanya, tapi karena melihat keindahan akhlak Islam, ya. Melihat keindahan akhlak orang-orang Islam. Ini juga ada, ya. Maka sampai hari kiamat pun sama, ya. Penyebab orang masuk Islam, orang tertarik dengan Islam itu juga macam-macam, ya. Tapi kalau yang ilmu pengetahuan ini kan orang-orang yang ilmuwan, ya. Orang para cerdik, pandai, para cendekiawan itu yang tertarik dengan Islam karena secara lewat ilmu pengetahuan. Ada yang sains, teknologi, macam-macam, ya. Tapi kalau bagi kita sebagai orang awam, biasanya kita orang awam itu dia akan tertarik itu sesuatu dengan akhlak tadi. Seperti kemarin katakan nah, salah satu tokoh Yahudi yang ahli dalam kitab Taurat, ya, namanya Zaid bin San'ah, mengatakan semua sifat-sifat itu sudah saya lihat pada diri Muhammad, cuman satu yang belum, ya, satu yang belum, yaitu apa? Ya, mazadahu syiddatul jahli illa zadahu hilman. Satu sifat yang belum aku lihat adalah Nabi Muhammad atau Nabi akhir zaman itu semakin dia dipancing emosinya, kalau bahasa kita, ya, semakin dipancing emosinya, semakin kelihatan rasa atau semakin kelihatan sifat sabarnya. Mazadahu syiddatul jahli illa zadahu hilman, ya. Maka Zaid bin San'ah ingin membuktikan yang satu ini. Kalau ini terbukti, saya akan masuk Islam, kata Zaid bin San'ah, ya. Maka Zaid bin San'ah mencari-cari kesempatan untuk menguji, ya, Muhammad itu punya sifat seperti itu atau tidak. Dipancing emosinya, bukannya marah tapi malah semakin kelihatan sifat penyantun, sifat sabarnya. Akhirnya suatu ketika Rasulullah kebetulan butuh korma banyak, ya, mungkin mau buka bersama atau apa mungkin, ya. Nah, Rasulullah
lagi butuh korma banyak. Kebetulan Zaid bin San'ah ini juga seorang pedagang kurma, ya. Maka ditawari, Muhammad, ini saya punya kurma, ya, boleh kamu pinjam dulu. Nanti kalau sudah punya dibalikkan, disaur gitu ya. Yes, kata Rasulullah, kebetulan saya lagi butuh kurma. Ya. Akhirnya dipinjamilah kurma, ya. Berapa, mungkin 1 kintal atau apa, ya. Perjanjiannya ditulis, nanti akan dikembalikan tanggal sekian gitu ya. Ternyata belum sampai waktunya perjanjian itu untuk mengembalikan, itu Zaid bin San'ah sudah nagih dengan cara nagih yang kasar, dengan caci maki lagi, sambil Rasulullah ditarik sorbannya, ya. Dicaci maki, ditarik sorbannya. Ayo Muhammad, segera kamu lunasi hutangmu, kembalikan kurma yang kamu pinjam. Sambil dihina sukunya lagi. Dasar Bani Hashim ini memang suka ngemplang gitu, kalau ke bahasa kita mungkin gitu ya. Jadi dipancing emosinya, ya. Kan kalau orang Arab, kalau waktu itu kalau sampai dihina, dibully kabilahnya, itu kan satu yang sangat menjadikan orang pasti marah. Karena semangat atau fanatik kesukuan waktu itu sangat kuat sekali, ya. Kalau kabilahnya dihina, kalau bahasa sekarang mungkin langsung ngacungkan celurit, ya, gitu ya. Lo cuma macam-macam sampean gitu mungkin gitu ya. Kalau kabilahnya dihina, ya. Nah, ini Rasulullah sudah dicaci maki, dihina, ya. Terus ditarik sorbannya sampai membekas di lehernya. Padahal belum waktunya nyaur, ya, belum jatuh tempo. Maka mendapat perlakuan seperti itu, Umar bin Khattab kebetulan sedang duduk di dekat Rasulullah. Kata Umar bin Khattab kepada Zaid bin San'ah ini, ya, wahai Zaid, kalau bukan karena di hadapan Rasulullah, kamu sudah saya habisi, gitu ya. Sambil Umar bin Khattab berdiri sambil matanya melotot, ya. Kurang ajar kamu, kalau bukan karena di hadapan Rasulullah kamu sudah saya habisi, gitu. Maka kata Rasulullah kepada Umar, tenang wahai Umar, ya, saya tidak butuh bantuanmu, gitu ya. Rasulullah cuma mengatakan, antakmuroni bihusnil iqtidha wa antakmuruhu bihusnil antakmuruhu bihusnil iqtidha wa antakmuroni bihusnil qadha. Cukup kamu mengingatkan kepada dia supaya nagih dengan cara yang baik, dan cukup kamu ingatkan saya supaya saya membayar dengan melunasi dengan cara yang baik. Akhirnya Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat untuk diambilkan kurma. Ternyata kurma yang ada yang mau dipakai untuk membayar itu kurmanya kurma lebih baik, lebih mahal, ya. Mungkin dulu utangnya kurma Sukari gitu ya, atau kurma Tunis. Ini yang mau dipakai untuk nyaur kurma yang paling mahal apa? Kurma Ajwa gitu ya. Atau kurma Rutob, ya, yang masih segar itu. Kata para sahabat, jangan ya Rasulullah, ini kurma yang mau dipakai, ini kurma lebih mahal. Kata Rasulullah, biarkan saja, anggap saja ini sebagai kompensasi, sebagai ganti rugi dia tadi sudah dibentak-bentak. Dia kata orang itu, Zaid bin San'ah ini dibentak-bentak oleh Umar bin
Khattab sampai matanya melotot gitu ya. Ini anggap saja sebagai ganti rugi ya. Tadi sudah dibentak, dipelototi oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dikasihkan itu kurma ya. Rasulullah sedikit pun tidak menunjukkan rasa marah. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, seketika itu Zaid bin San'ah ini langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Jadi memang ada orang itu yang masuk Islam karena melihat atau tertarik dengan akhlak, ya, akhlak yang ditunjukkan oleh orang Islam. Sekarang pun demikian ya. Itu di berbagai belahan bumi, di Amerika, di Eropa itu sekarang banyak orang masuk Islam ya. Populasi umat Islam semakin meningkat presentasenya ya. Bahkan wali kota New York ya, kota paling besar ya, walaupun kalau kita lihat kualitas keislamannya ya mungkin jangan kita bandingkan dengan kita Pak ya. Ya. Tapi di tengah masyarakat yang begitu jahiliyah di New York itu, dia masih tetap bertahan dengan Islamnya, masih bangga dengan jati dirinya, itu kan luar biasa Pak ya. Ya mungkin kalau sholatnya mungkin kalah dia itu, wali kota London itu, namanya siapa? Zohri itu ya. Wali kota New York ya. Ya. Kita nggak bisa bayangkan ya, New York kota yang sangat sangat bebas ya, sangat liberal ya, di mana di sana pergaulan sangat bebas, maksiat di mana ya. Jadi perkembangan Islam itu sekarang luar biasa di Amerika, di Inggris ya. Wali kota Inggris itu juga wali kota London juga orang Islam ya. Apa yang menyebabkan itu? Bukan karena mereka mengerti Al-Quran, diterangkan Al-Quran terus tertarik, bukan. Mereka kebanyakan masuk Islam itu karena melihat akhlak orang Islam ya. Melihat akhlak orang Islam, kok kelihatannya orang Islam kok akhlaknya baik ya, orangnya sopan, terus lomo, mudah menolong orang lain ya. Terus persaudaraannya, hubungan tolong menolong sesama mereka sangat kuat ya. Melihat seperti itu mereka tertarik ya. Maka mereka tidak akan melihat Al-Quran kita, tidak akan melihat hadis, tidak ya. Tapi yang mereka lihat adalah akhlak kita ya, akhlak orang Islam ya. Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang akan kita bahas, yang sedang kita bahas beberapa pertemuan ke depan ya, dalam kajian Tazkiyatun Nafas ini adalah akhlak atau sabar ya, akhlak sabar. Saya nukilkan dari buku Minhajul Qasidin ini, beliau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annas sabra, bahwa kesabaran itu atau sabar itu ala dzurbaini, ada 2 sisi. Ihdahuma, yang pertama badani, sabar yang bersifat badani. Karena jiwa manusia, diri manusia itu kan terdiri dari dua unsur, yaitu badan dan ruh atau badan dan nafas ya. Maka sabar pun ada 2 sisi, sabar secara badani dan sabar secara nafsi ya. Adapun sabar secara badani
yaitu sabar yang ada pada anggota badan atau fisik ya. Katahammulil masyaqi bil badan. Sabar yang sifatnya badan itu maksudnya adalah sabar badan ini menanggung kepayahan. Badan ini menanggung kepayahan ya. Rela menanggung kepayahan badan ini ya. Ini sabar yang bersifat badan. Badannya rela, badannya mau menanggung kepayahan ya. Seperti kita ibadah ini kan payah Pak ya. Payah. Ibadah yang paling payah itu apa yang sering kita amalkan Pak? Ya, saum ya. Itu ibadah yang paling payah bagi badan ya. Termasuk juga sholat ya. Apalagi sholat isya dan sholat subuh ya. Sholat isya itu biasanya orang dalam keadaan badan sedang letih ya. Habis bekerja seharian, waktu isya itu waktu badan harusnya istirahat, ini harus ke masjid ya. Berat bagi badan. Sholat subuh juga demikian ya. Ya, sedang enak-enaknya tidur harus bangun. Nah, maka badan yang mau untuk memaksakan diri walaupun payah itu kesabaran badan ya. Sedangkan kesabaran yang bersifat nafsani ini kebanyakan kesabaran itu yang kedua, yang bersifat nafas jiwa, bukan bukan kesabaran anggota badan ya. Huwa as-sabru an-nafsani alal mustahiyatit tobai wa muqtadayatil hawa. Sabar nafsu atau sabar ruhani ya, bukan badan, itu adalah sabar menahan dari apa-apa yang diinginkan ya. Sabar menahan diri dari apa yang diinginkan, karena memang secara bahasa sabar itu artinya menahan ya. Nek cara Jawane napa Pak? Menahan itu ngempet ya. Ya. Jadi inti sabar itu adalah ngempet ya. Wa hadzal sabru, dan ini sabar nafsu, sabar jiwa ya, yang berupa menahan diri dari apa yang diinginkan dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu ya. Maka namanya macam-macam ya. Sabar menahan diri dari hawa nafsu, sabar menahan diri dari apa-apa yang diinginkan, itu namanya macam-macam. Kalau sabarnya dia mampu menahan diri dari syahwat ya, baik syahwat itu ada dua macam. Ada syahwat batin, syahwatul batni, dan syahwatul farji ya. Syahwat badan, syahwat perut dan syahwat farji itu apa? Ngisore perut gitu ya. Sabar perut dan sabar ngisore perut ya. Ya. Ini sabar seperti ini, kalau orang bisa seperti itu namanya iffah, sifat iffah. Sifat iffah itu sifat orang yang bisa menahan syahwat perut dan syahwat biologis ya, atau syahwat birahi ya. Itu namanya sifat apa Pak? Iffah ya. Kalau orangnya namanya afif ya. Afif artinya orang yang
bisa menahan dari syahwat perut dan syahwat birahi. Ya. Ya. Padahal syahwat perut dan syahwat birahi itu semua manusia pasti punya ya. Kita punya syahwat perut Pak ya. Punya enggak? Punya. Semua orang pasti punya syahwat perut. Maksudnya apa syahwat perut itu? Makan. Makan ya. Makan minum. Maka semua orang punya syahwat. Ya. Semua orang punya keinginan makan yang enak. Makanan yang mahal ya. Semua orang, apalagi zaman sekarang, syahwat perut kita selalu diiming-imingi ya. Diiming-imingi apa? Kuliner ya. Bahkan ada orang itu yang kerjanya ngiming-imingi terus ya. Setiap hari di HP itu statusnya makanan terus ya. Statusnya mesti lagi makan sate di sate Bang Umar, lagi makan apa ini pecel di Bodo. Statusnya itu aja ya, lagi makan soto di mana ya. Jadi syahwat perut kita itu memang sekarang lagi diuji ya. Nah, disinilah butuh kesabaran Pak ya, kesabaran ngempet ya. Kalau yang tidak kuat ngempet ya sudah, setiap diiming-imingi pasti dinyangi gitu ya. Wah. Ya kalau masih dalam batas-batas halal dan tidak memaksakan diri dan tidak terjerumus ke dalam yang haram, mungkin barangkali masih dimaafkan ya. Tapi kalau syahwat perut yang sampai gara-gara ingin makan yang enak terus akhirnya melanggar syariat ya. Malah uang yang seharusnya dipakai untuk bayar SPP malah tinggal kulineran. Ini berarti orang tidak sabar itu ya. Tidak sabar menahan syahwat perut ya. Kemudian syahwat farji, syahwat kemaluan ya. Itu juga ada orang yang kuat nahan syahwat perut tapi tidak kuat nahan syahwat farji ya. Ya. Itu juga sama, zaman sekarang syahwat farji kita itu diiming-imingi, di panas-panasi ya. Maka kita perlu untuk punya sifat iffah ya, mampu menahan syahwat perut dan farji. Wa in kana sabru fi qitalin, kalau sabar itu di dalam peperangan, dia bisa menahan diri terus bertahan istiqomah dalam peperangan, maka disebut sebagai seorang pemberani atau seorang kesatria ya. Wa in kana fi kadhimil ghaid, dan jika kesabaran di dalam menahan marah seperti Rasulullah tadi ya, maka sumia hilman, itu dinamakan hilm. Jadi hilm itu sifat hilm ya, orangnya sifatnya hilm, orangnya halim ya. Halim itu artinya orang yang bisa atau sabar menahan marah ya. Maka ada orang namanya Pak Halim ya, cuman kalau Indonesia kan nggak ada hak jadi Halim. Aslinya Halim ya. Nah, karena di Indonesia nggak ada hak, adanya ha, maka jadi Halim. Aslinya Halim. Halim itu aslinya orang yang mampu menahan marah seperti Rasulullah tadi ya, hilman ya. Wa in kana fi naibatin mudajjaratin
sumya sa'atu sodrin, kalau dia mampu menahan dari kesusahan, dari penderitaan, maka dia dikatakan lapang dada, ya. Wa in kana fi ihfa'i amri sumya kitmanusir, dan kalau dia bisa menahan diri di dalam menjaga rahasia, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang amanah. Jadi ternyata sabar itu luas, Pak, ya. Kadang-kadang kita sabar dalam satu hal tapi tidak sabar dalam yang lain. Kita mungkin sabar bisa menahan syahwat tadi, ya, tapi tidak sabar ketika marah, ketika tersinggung, ya, ketika anyel, ya. Apalagi ketika anaknya ngeyel, wah, itu paling mudah muncul rasa marah, ya. Tapi ada juga orang yang sabar bisa nahan marah, tapi kalau terkena kesusahan nggak sabar. Ya. Dadanya tidak lapang. Juga sabar di dalam menjaga rahasia atau amanah, ya. Ada orang bisa menahan macam-macam, bisa menahan syahwat, bisa menahan marah, tapi kalau menahan rahasia ndak bisa, ya. Termasuk juga menceritakan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu diceritakan. Seperti kita misalnya di tempat pekerjaan ada masalah, ya. Itu kan masalah-masalah yang terjadi di pekerjaan tidak perlu diceritakan di rumah, ya, tidak perlu. Makanya Umar bin Khattab itu, walaupun kalau kita sering dengar beliau itu dimarahi siapa? Istrinya. Kan ada riwayat itu yang sering kita dengar, ya. Ada seorang sahabat itu mau mengadukan sifat istrinya yang jelek, yang suka marah-marah. Ketika sampai di rumah Umar bin Khattab, mau mengetuk pintu, ternyata terdengar dari dalam rumah Umar pun sedang dimarahi istrinya. Iya, diunek-uneke, ya. Yusbuh, ternyata gimana, yang jelas sedang dimarahi. Dan terdengar di situ tidak ada sepotong pun jawaban dari Umar, diam aja. Ya sudah dimarah-marahi gitu kok Umar diam saja, ya. Akhirnya orang ini pun nggak jadi, Pak. Oh begitu toh. Jadi kadang orang itu akan sadar kalau ada contoh langsung, ya. Ternyata contoh langsung dari Umar ini betul-betul menjadikan orang ini sadar, oh harusnya begitu toh, gitu, ya. Akhirnya dia nggak jadi ketuk pintu, langsung balik saja. Begitu dia balik, Umar bin Khattab ngepasi keluar. Akhirnya tahu, oh ini orang ini tadi mau ketuk pintu, ya. Ditanya, kenapa kamu nggak jadi ketuk pintu? Ya tadinya saya mau mengadukan istri saya yang suka marah-marah, yang suka ngomel-ngomel, ya. Tapi ketika saya melihat jenengan ternyata juga senasib. Senasib. Ya, ini kisah ini populer, ya. Tapi ternyata ada kisah yang lain lagi ketika Umar bin Khattab dengan para sahabat itu sedang membicarakan masalah umat, sedang membicarakan masalah masyarakat umat, ya. Itu istrinya dari dalam masuk ikut nimbrung situ. Itu oleh Umar langsung dibentak. Ya, bentaknya dengan keras lagi. Ya, udhuli ya adu Allah. Masuk kamu hai musuh Allah, gitu. Istrinya malah dibilang musuh
Ya. Artinya kalau bukan urusannya ya itu ndak boleh ikut campur ya. Urusan di rumah ya rumah itu ya. Urusan istri ya gimana melayani suami ngurusi rumah ya. Nggak usah ikut campur membicarakan masalah umat. Ya. Artinya harus ada pemisahan, ada pemilahan ya. Kalau masalah umat ya ada forum khusus, ada waktu khusus. Kalau sudah di rumah ya sudah nggak usah bicara itu lagi ya. Ya. Nah ini apa namanya salah satu sifat seorang muslim yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat itu bagaimana membicarakan sesuatu itu memang pada tempatnya ya. Yang tidak perlu, yang tidak ada hubungannya ya jangan kita punya masalah di tempat kerja, ndak usah disampaikan ke rumah. Kita punya masalah di rumah, nggak perlu diceritakan di tempat kerja. Kita punya masalah di masjid, jadi pak takmir masjid, jadi pengurus ada masalah macam-macam, nggak perlu itu dibicarakan di rumah. Itu juga bagian dari kesabaran. Berarti yang suka cerita kemana-mana ini berarti orang yang enggak sabar ya. Saya tertarik kemarin ada apa itu video itu ya. Ada mungkin bapak-bapak tahu namanya Alex Ferguson. Alex Ferguson itu dulu pelatih klub Manchester United ya. Seorang pelatih yang paling sukses ya. Sampai 10 tahun 15 tahun ya menjadi pelatih dan banyak prestasi yang sampai akhirnya dia ini orang Skotlandia aslinya ya. Ketika akhirnya dia mendapat penghargaan gelar Sir ya. Sir itu gelar dari Ratu Inggris ya. Saking hebatnya dia ya. Pokoknya sudah luar biasa prestasinya ya. Tapi saya kemarin di video saya lihat ya, dia ini kalau di rumah ya itu ada aturan, nggak boleh ngomong masalah bal-balan gitu ya. Bahkan sampai nggak boleh ada hal-hal yang berkaitan dengan bal-balan di rumah itu ya. Nggak boleh ada masang piala, nggak boleh ada masang foto tentang bal-balan gitu ya. Bahkan buku saja nggak boleh, buku tentang bal-balan di rumah nggak boleh. Jadi maka dia akhirnya mendapat giliran, mendapat julukan pelatih hebat yang takut sama istri karena yang buat peraturan istrinya gitu ya. Tapi ini juga salah satu akhlak Islam ya. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah itu walaupun banyak sekali masalah di tengah masyarakat, masalah yang menimpa umat ini banyak sekali ya, segala macam persoalan beliau hadapi di luar, tapi kalau sudah masuk rumah sudah ya enggak ada pembicaraan masalah itu. Di rumah ya masalahnya di rumah ya. Jadi harus menyimpan rahasia ya. Orang yang bisa menyimpan rahasia itulah yang disebut orang amanah ya. Wa in kana fi fudulin aisyin sumya zahd. Jika sabarnya itu dalam masalah berlebih-lebihan dalam kehidupan, maka dia disebut orang zuhud. Jadi orang zuhud itu orang yang bisa menahan diri dari keinginan untuk berlebih-lebihan. Ya karena kecenderungan kita, sifat dasar kita itu pengen berlebih-lebihan, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen punya ini, pengen punya itu. Kalau itu bisa ditahan, itu namanya kita orang zuhud. Jadi sabar di dalam menahan keinginan yang berlebih-lebihan itu namanya zuhud ya. Wa in kana sabron ala qadrin yasirin minal khututi sumya qanaah.
Dan jika dia sabar menahan dari bagian yang sedikit dari rezeki, maka dia dinamakan orang qanaah atau sifat qanaah. Nah, jadi ternyata sabar itu macam-macam ya. Hakikatnya itu semuanya sabar. Sabar di dalam menahan syahwat, sabar di dalam menahan marah, sabar di dalam menerima sikap yang tidak baik dari orang ya, dan seterusnya. Demikian, mudah-mudahan dengan kita memahami bahwa ternyata sabar itu cakupannya sangat luas sekali, sehingga Rasulullah mengatakan fa inna manzilatas sabri bil imani kamanzilatir ra'si bil badani. Kedudukan sabar di dalam agama, di dalam iman itu seperti kedudukan kepala dengan badan. Jadi sabar itu di dalam agama seperti kepala. Berarti orang kalau beragama tapi tidak berusaha untuk sabar atau tidak punya rasa sabar, ibaratnya badan tanpa kepala. Jadi kepalanya Islam itu sabar. Kepalanya Islam itu sabar. Tidak ada sabar berarti tidak ada kepala. Ini kata Rasulullah ya, kedudukan sabar di dalam Islam seperti kedudukan kepala di dalam badan ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa berusaha menjadi orang-orang yang bisa menahan diri. Demikian kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.